pintu masuk Pantai Payangan. Selain itu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember juga melarang pengunjung untuk berenang di sini karena ombak lautnya yang relatif tinggi serta sering terdapat arus bawah laut di pantai ini. Di lokasi saya mengabarkan ini memang beberapa kali terjadi insiden korban jiwa, namun sudah terjadi pada tahun-tahun lalu, yaitu terjadi pada anak-anak kecil. Pantai Payangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur sempat geger usai tragedi maut ombak yang menyapu 11 orang hingga tewas saat melakukan ritual. Pasca kejadian itu, banyak yang mengaitkan mitos maupun kisah misteri yang beredar di pantai selatan Jember itu. Kisah misteri Pantai Payangan Jember tidak bisa dilepaskan dari sosok Nyi Roro Kidul. Ya, sosok makhluk halus yang dipercaya sebagai penunggu laut atau pantai selatan Jawa. Hal ini karena lokasi Pantai Payangan juga termasuk pantai yang berada di wilayah selatan Jawa dan membuat kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul lekat di kalangan warga. Terlebih di Pantai Payangan sering digelar ritual dengan larung sesaji ke laut berupa kepala kerbau atau hasil bumi lainnya. Ritual itu pun dipercaya sebagai penolak bala hingga mendatangkan rejeki. Tak hanya itu, mitos lainnya yang dipercaya masyarakat terkait Pantai Payangan, yakni konon terdapat sebuah pulau gaib atau misterius yang dikenal dengan nama Pulau Trembini. Pulau ini diceritakan hanya dihuni kalangan perempuan dan terlarang bagi kaum Adam atau pria. Namun pulau ini terlarang bagi manusia, sebab orang yang datang ke pulau gaib itu tidak bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Nelayan sekitar meyakini keberadaan Pulau Trembini tersebut. Pulau gaib itu konon terletak di Laut Selatan Kabupaten Jember hingga Kabupaten Malang. Namun ada juga yang meyakini letak Pulau Trembini berada di dekat Pulau Nusa Barong. Keberadaan Pulau Trembini ini masih simpang siur dan menjadi mitos yang diyakini hingga saat ini oleh masyarakat sekitar, terutama para nelayan. Ada lagi Bukit Sarat, salah satu bukit karang yang berada di Pantai Payangan Jember. Bukit Sarat berada di antara dua bukit yang ada di pantai tersebut, yakni Bukit Samboja dan Bukit Seroyo. Di puncak Bukit Sarat terdapat makam tua yang dipercaya merupakan makam seorang tokoh bernama Pati Ulung. Banyak warga dari luar Jember yang kerap datang ke Bukit Sarat untuk menggelar ritual. Konon, orang yang menggelar ritual di Bukit Sarat akan terpenuhi hajatnya, mulai dari mendapatkan kekayaan maupun kesaktian ilmu kanuragan. Mitos itu sudah beredar turun-temurun di kalangan masyarakat, namun untuk kebenarannya masih menjadi misteri. Mitos Pantai Payangan. Bagi warga setempat, Pantai Payangan dimaknai sebagai tempat mencari penghidupan nyata, sama sekali bukan sekonyong-konyong hal gaib, walaupun mereka tetap menghormati alam untuk hidup berdampingan. Kalau mau makan ya cari ikan. Istri saya buka warung untuk wisatawan yang datang. Saya dari lahir sampai sekarang hidup di sini tidak pernah ikut ritual aneh-aneh, kata Suwono, warga kampung nelayan yang juga disebut Payangan. Namun anggapan Pantai Payangan sebagai tempat sakral justru banyak dihinggapi warga dari daerah luar. Suwono kerap melihat orang yang cenderung berlaku klinik datang untuk menggelar ritual tersebut. Tidak setiap malam, tapi sering orang-orang datang. Kadang beberapa, tapi juga bisa belasan sampai puluhan orang. Biasanya jalan keliling bukit. Ada juga yang bertapa tengah malam atau berendam di dalam pantai. Katanya mereka itu mau cari pesugihan atau ingin sakti, kata Suwono. Awalnya sebagai sandar nelayan, padahal sepengetahuan Suwono, semula Pantai Payangan hanya tempat sandar perahu nelayan. Bukit-bukit di pinggir pantai adalah benteng alami untuk melindungi perkampungan nelayan dari terjangan angin lautan. Sesekali Pantai Payangan dipakai pasukan TNI untuk berlatih menembak ataupun berenang. Tapi belakangan sudah tiada aktivitas militer.
selepas perkembangan Pantai Payangan menjadi kawasan wisata. Perubahan kampung nelayan ke wisata alam itu mengikuti daerah sebelah, yaitu Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma yang sangat diminati wisatawan. Warga senang dengan wisatawan, sedangkan kepada pendatang yang kegiatannya ritual sampai berendam di pantai biasanya direaksi keras oleh warga, apalagi jika sampai ritual klinik yang berlebihan. Seperti reaksi kurang nyaman yang ditunjukkan warga kepada rombongan kelompok Tunggal Jati ini. Warga maupun Saladin, sebutan untuk juru kunci makam Pati Ulung, memperingatkan agar mereka tidak masuk ke laut. Peringatan keras tidak digubris. Kelompok Tunggal Jati datang pada Sabtu 12 Februari 2022 dan berendam di pantai pada tengah malam berujung tragis. Sebanyak 11 dari 24 orang peserta ritual meninggal dunia di gulung ombak. Tinggi gelombang diperkirakan 2-2,5 meter saat maut menjemput peserta ritual buang sial di Laut Pantai Payangan Jember, Jawa Timur pada Minggu dini hari 13 Februari 2022. BMKG menyebutnya sebagai gelombang pasang berdasarkan waktu kejadiannya, tapi tak menyebut gelombang itu yang mengundang maut datang, melainkan fenomena yang disebut rip current atau arus balik sempit namun kuat datang yang dari arah pantai menuju ke tengah laut. Jika kita perhatikan morfologi Pantai Payangan Jember yang berbentuk teluk, maka diduga kuat musibah yang terjadi sangat mungkin diakibatkan rip current, kata Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Senin 14 Februari 2022. Dia menerangkan, sebagian masyarakat pesisir selatan Jawa menyebut arus laut yang sering menyeret korban di tengah laut ini sebagai alun serot. Alun artinya ombak dan serot adalah sedot. Sedangkan dalam dunia sains, arus laut mematikan ini disebut rip current. Secara fisik, Daryono menjelaskan, rip current terbentuk jika gelombang laut datang dan mengempas garis pantai yang berbentuk teluk atau cekungan. Banyaknya pantulan muka gelombang yang mengenai busur teluk akan memunculkan sejumlah arus susur pantai yang bertemu dan memusat di tengah-tengah busur teluk. Arus susur yang saling bertemu di pusat busur teluk ini selanjutnya bergabung menimbulkan sebuah arus balik menuju ke tengah laut yang mengumpul pada suatu jalur arus yang sempit hingga melewati batas zona gelombang pecah, katanya. Arus ini disebutnya bergerak dalam energi sangat kuat dengan kecepatan tinggi dan singkat. Jika ada orang yang terjebak dan terseret arus itu akan sangat sulit untuk melepaskan diri hingga seolah terseret ke tengah laut. Inilah sebabnya mengapa arus ini banyak memakan korban jiwa, katanya lagi. Menurutnya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan bahaya arus laut di pantai menjadi faktor utama terus berulangnya korban jiwa terseret arus laut. Di Jawa bahkan berkembang mitos dan cerita rakyat Nyai atau Nyi Roro Kidul bahwa Laut Selatan sering meminta korban. Sebenarnya masyarakat dapat terhindar dari bahaya arus laut ini asalkan mau memahami karakteristik dan mekanisme terbentuknya arus berbahaya ini, karena fenomena derasnya arus pantai merupakan gejala alam biasa dan dapat dijelaskan secara ilmiah.